Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 863, mengenakan rok polos, orang yang paling dekat denganmu. Mendengar kata-kata Ye Guan, detak jantung Zhou Fan tiba-tiba mulai bertambah cepat. Akui cintamu. Zhou Fan diam-diam melirik Ye Guan dan melihat bahwa dia sedang menatapnya, dengan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan di matanya. Zhou Fan segera membuang muka, jantungnya berdebar kencang seperti rusa. Sebagai putri paling menonjol dari dinasti Zhou besar, bukan berarti dia tidak pernah dikejar, dan mereka yang mengejarnya adalah orang-orang yang bangga di surga. Tapi dia sangat cuek, karena dia belum pernah bertemu dengan seseorang yang sedang patah hati, dan dia juga percaya bahwa dalam hidup ini, dia tidak akan terikat oleh masalah cinta seperti wanita biasa, dan bisa menghadapinya dengan acuh tak acuh, menemukan bahwa tidak peduli itu laki-laki. Sebagai seorang wanita, ketika menghadapi orang yang tertarik padanya, dia benar-benar tidak bisa menghadapinya dengan tenang. Memutar, Zhou Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak menyukai perasaan ini. Lalu dia mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arah Ye Guan. Apakah kamu menyatakan cintamu kepadaku? Dia berbicara dengan sangat serius, lugas, dan tenang, tetapi tangannya diremas erat tanpa dia sadari. Pertanyaan Zhou Fan yang tiba-tiba membuat Ye Guan terkejut. Tapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya dan mengangguk, ya. Dia menjawab dengan sangat langsung. Dalam hubungan, hal yang paling tabu adalah bersikap malu-malu. Lakukan saja jika Anda suka, jangan ragu untuk menimbulkan kesalahpahaman yang tidak perlu, dan kemudian membuat plot berdarah. Zhou Fan menatap Ye Guan, keduanya saling memandang. Ye Guan tiba-tiba melangkah maju, lalu membungkuk dan mencium bibir Zhou Fan. Lembab dan lembut, aroma badannya enak, tubuh Zhou Fan membeku, matanya yang indah melebar, dan dia ingin melawan. Tetapi saat ini dia tidak tahu mengapa dia tidak memiliki kekuatan sama sekali, jadi dia hanya bisa membiarkan pria di depannya menjadi sembrono. Setelah sekian lama, bibir mereka terbuka, dan sedikit cairan kristal perlahan keluar dari bibir mereka. Zhou Fan memelototi Ye Guan. Ye Guan tersenyum tipis, lalu membawa Zhou Fan menjauh dari menara kecil. Dia berinisiatif untuk memegang tangan Zhou Fan, tidak menolak kali ini. Wajah Zhou Fan tiba-tiba memerah karena dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Ye Guan tiba-tiba mengeluarkan buah roh Dao dan menyerahkannya kepada Zhou Fan. Ini dia. Melihat buah roh Dao, Zhou Fan sedikit terkejut. Ini. Ye Guan tersenyum dan berkata, buah Taoling, benda suci peradaban suku Sui. Zhou Fan berkata, apakah promosimu karena buah ini? Ye Guan mengangguk, ya. Zhou Fan mengambil buah Daoling dan setelah mengukurnya, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Energi spiritual yang terkandung dalam benda ini sungguh langka. Ye Guan mengangguk, ya. Zhou Fan bertanya, apakah peradaban Sui ini benar-benar merupakan peradaban tingkat 5? Dia juga mengetahui sesuatu tentang peradaban akuatik. Namun dia tidak yakin apakah peradaban akuatik ini merupakan peradaban tingkat kelima atau peradaban tingkat keempat. Ye Guan Dao, dulu memang begitu. Tetapi setelah pertempuran dengan peradaban Tianxing, terlalu banyak orang kuat mereka yang jatuh, menyebabkan peradaban itu jatuh. Peradaban Tianxing, Zhou Fan Dao, saya tidak pernah sempat bertanya tentang api yang bergerak di langit. Ye Guan membuka telapak tangannya, dan Tian Xingwo muncul di telapak tangannya. Melihat api surgawi di tangan Ye Guan,
Ekspresi Zhou Fan tiba-tiba menjadi sangat serius. Artefak peradaban level 5, dikabarkan bahwa begitu benda ini muncul, sebuah peradaban akan runtuh. Selama bertahun-tahun, Dazu sebenarnya menghindari peradaban Tianxing. Tidak ada peradaban yang ingin memprovokasi keberadaan legendaris dan menakutkan ini. Zhou Fan menarik kembali pikirannya. Dia melihat api Tianxing di depannya. Melihat tidak ada fluktuasi energi di api Tianxing, dia segera menatap Ye Guan dan berkata, "Bolehkah saya menyentuhnya?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tentu saja." Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan api surgawi kepada Zhou Fan. Zhou Fan ragu-ragu. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Jangan takut, api ini telah saya padamkan." Tian Xingwo, Xiaota tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Saudaraku, apakah kamu yakin kamulah yang menekannya?" Ye Guan berkata dalam hatinya, "Kita semua adalah satu keluarga. Apa yang ditekan oleh bibiku adalah apa yang aku tekan." Xiaota terdiam. Dia menemukan bahwa meskipun lelaki kecil ini biasanya terlihat sangat jujur, dia masih mewarisi beberapa sifat ayahnya, tetapi itu tidak sejelas milik ayahnya. Benar saja, itu miliknya. Zhou Fan memutar matanya ke arah Ye Guan. Tentu saja, dia tidak akan percaya bahwa Ye Guan memadamkan apinya. Jika Ye Guan bisa memadamkan apinya, mengapa dia menghancurkan aliansi jahat dengan tamparan backhand? Dia dengan hati-hati mengambil api Tianxing. Nyala api itu persis sama dengan yang dijelaskan dalam buku-buku kuno. Warnanya merah tua, dan sepertinya ada darah mengalir di dalamnya, tetapi tidak memiliki energi sama sekali api. Benar-benar ditekan, Zhou Fan sangat terkejut. Dia memandang Ye Guan dan berkata dengan serius, "Apakah kamu kesulitan menekan api surgawi?" Ye Guan tertawa dan mencubit pipi Zhou Fan dengan lembut. Zhou Fan tersenyum cerah dan menawan. Ye Guan memandangi api langit dan berkata sambil tersenyum, "Bibiku menekannya." Zhou Fan hendak berbicara tetapi berhenti. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Antara kamu dan aku, tidak perlu merahasiakannya. Kita bisa mengatakan semuanya secara langsung." Zhou Fan menatap Ye Guan dengan lembut. "Ya, Ye Guan Dao, kamu penasaran dengan kekuatan bibiku, kan?" Zhou Fan mengangguk. Seseorang yang bisa menekan Tian Xingwo, sungguh tidak terbayangkan olehnya. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Aku benar-benar tidak bisa menjawab pertanyaan ini untukmu, karena aku tidak tahu seberapa kuat bibiku." Zhou Fan sedikit bingung. "Kamu juga tidak tahu?" Ye Guan mengangguk. "Sejauh ini, tidak ada musuh yang kutemui yang mampu mengambil pedangnya." Sambil mengatakan itu, dia menunjuk ke api hari itu, termasuk api hari ini. Ketika api datang hari itu, bibiku hanya mencubitnya dengan lembut, dan apinya menjadi padat. Zhou Fan tampak terharu, menekan api surgawi hanya dengan sejumput. Menakutkan memikirkannya, ekspresi Zhou Fan berangsur-angsur menjadi serius. Dan pada saat yang sama, hatinya cukup rumit. Sebagai alam semesta beradab tingkat atas tingkat keempat, Dazhou sebenarnya cukup kuat di alam semesta ini, alam semesta yang luas. Di mata sebagian orang, Dazhou masih eksis seperti semut. Ye Guan meraih tangan Zhou Fan dan berkata sambil tersenyum, "Jangan kaget, bagi bibi kami, ini adalah operasi dasar." Zhou Fan memandang Ye Guan. "Bibi kami?" Ye Guan bertanya, "Bukankah bibiku adalah bibimu?" Zhou Fan berkedip, lalu berkata, "Dulu aku mengira kamu jujur, tapi sekarang sepertinya aku salah. Katakan sejujurnya, apakah kamu sudah mengatakan ini pada banyak gadis?" Ekspresi Ye Guan membeku.
Zhou Fan tidak melanjutkan topik pembicaraan. Dia menarik Ye Guan pergi dan berkata, "Aku tidak bisa menikah denganmu." Ye Guan tercengang. Zhou Fan melanjutkan, "Ayah saya telah memutuskan untuk pensiun, yang berarti selanjutnya, saya akan menjadi ratu dinasti Zhou besar, dan menurut hukum dinasti Zhou besar, sebagai seorang ratu, saya tidak dapat menikah." Ye Guandao, ratu hanya bisa lajang. Zhou Fan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja tidak. Meskipun saya tidak bisa menikah, saya dapat memiliki selir laki-laki, dan ketampanan." "Kamu Guan?" Zhou Fan melirik Ye Guan, lalu tersenyum dan berkata, "Meskipun aku tidak bisa menikah denganmu, kamu bisa menikah denganku." Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Zhou Fan berkata, "Apa yang saya katakan itu benar." "Ye Guandao, saya tahu bahwa Anda adalah orang yang kuat. Anda tidak ingin menjadi vas bunga saya. Anda ingin memiliki karir sendiri. Dalam hal ini, saya mendukung Anda dan akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda." Zhou Fan menatap Ye Guan lama sekali, lalu perlahan memeluk Ye Guan dan berkata dengan lembut, "Aku tahu kamu mengerti aku." Ye Guan dengan lembut melingkarkan lengannya di pinggang Zhou Fan dan berkata dengan lembut, "Kalau begitu, mari menjadi teman yang murni." Zhou Fan mengangkat kepalanya dan menatap Ye Guan. Ye Guan tertawa, seolah memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba berkata, "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia langsung menarik Zhou Fan dengan pedangnya dan menghilang di ujung langit berbintang. Setelah beberapa saat, Ye Guan membawa Zhou Fan ke kehampaan yang tak ada habisnya, dan puluhan ribu mil di depan mereka, terdengar suara pertempuran yang memekakkan telinga. Itu adalah Ye Qingqing, Chang Wu dan Ji Xiaojian. Melihat Ye Guan tiba, Ye Qingqing tiba-tiba berhenti. Dia menatap Ye Guan dan mengangkat alisnya. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Kelopak mata Ye Guan bergerak-gerak dan dia berkata dengan cepat, "Aku akan segera pergi." Setelah mengatakan itu, dia menarik Zhou Fan dan berbalik dan lari. "Zhou Fan," Ye Qingqing mendengus dingin, lalu menoleh untuk melihat Chang Wu dan Ji Xiaojian di kejauhan. Alisnya terangkat, "Lihat ukuran ibumu." Ji Xiaojian, Chang Wu berkata dengan suara yang dalam, "Saya baru saja menerima kabar bahwa guru istana ke-10 telah mengambil tindakan. Ayo kita turun." Ji Xiaojian sedikit mengernyit, dia kembali juga. Chang Wu mengangguk. Setelah Ji Xiaojian terdiam beberapa saat, dia berkata, "Benarkah pertarungan kelompok adalah hal yang akan dilakukan seorang pria? Silakan saja." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Ye Qingqing dan berkata, "Sampai jumpa di lain hari." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang ke langit menjadi seberkas cahaya pedang. Chang Wu berpikir sejenak, lalu berkata, "Benar." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang di ujung langit. Sebenarnya, mereka tidak dianggap sebagai anggota aliansi jahat. Persembahan dari aliansi jahat di atas mereka adalah bajingan. Kalahkan hal-hal kecil laris saja jika terjadi sesuatu yang besar. Faktanya, dua orang masih harus kuat. 2 lawan 1, mereka semua berpikir itu terlalu berlebihan. Jika bukan karena melihat seberapa kuat pendekar pedang wanita berbaju hitam ini, mereka tidak akan melakukannya. Tuan Istana ke-10 masih meminta mereka turun dan berburu daun bersama adalah sesuatu yang mereka hina. Bagaimanapun, Ye Guan terlalu lemah, hanya di alam ilahi. Melihat kedua orang itu pergi, Ye Qingqing mengerutkan kening, lalu menunduk. Setelah beberapa saat, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang. Ye Guan membawa Zhou Fan kembali ke bawah. Dia juga ketakutan untuk beberapa saat.
Itu keterlaluan, Zhou Fan tiba-tiba berkata. Apakah itu juga bibimu? Ye Guan mengangguk, bibi King. Dia pemarah. Xiaota tiba-tiba berkata dengan suara gemetar, saya menyarankan Anda untuk tidak berbicara omong kosong. Kamu Guan? Batuk. Pada saat ini, batuk ringan tiba-tiba terdengar dari belakang mereka berdua. Ye Guan dan Zhou Fan berbalik dan melihat Kaisar Zhou berdiri tidak jauh dari mereka. Wajah Zhou Fan tiba-tiba memerah dan dia segera melepaskan Ye Guan. Tapi dia memegang tangan Ye Guan tanpa meninggalkannya. Ye Guan tersenyum tipis. Senior, Kaisar Zhou mengangguk, aliansi jahat telah tiba. Aliansi jahat, alis Ye Guan tiba-tiba mengerutkan kening. Kaisar Zhou berkata, ikuti saya. Setelah itu, dia berbalik dan menghilang tidak jauh. Ye Guan dan Zhou Fan saling memandang, lalu segera menghilang. Segera, keduanya menjadi hampa. Saat ini, beberapa ahli top di Great Zhou ada di sini. Dao Jun dan yang lainnya tercengang saat melihat Ye Guan sudah 90% dewa. Astaga, apakah orang ini naik ke level lain begitu cepat? Dao Jun dan yang lainnya saling memandang dan memikirkan satu kata pada saat yang sama, cabul. Dan mereka juga memperhatikan detailnya, yaitu Ye Guan memegang tangan Zhou Fan dan mengangguk. Ketika mereka melihat pemandangan ini, beberapa orang Zhou yang kuat menunjukkan senyuman di wajah mereka. Diawasi oleh semua orang, wajah Zhou Fan terasa sedikit panas dan dia ingin menarik tangannya. Tapi dia dipegang erat oleh Ye Guan dan tidak bisa bergerak sama sekali. Zhou Fan memelototi Ye Guan dengan malu-malu, tapi tidak terus melepaskan diri dan membiarkan Ye Guan memeluknya. Ye Guan menatap ke langit yang jauh. Di ujung langit, ada 6 pembangkit tenaga listrik teratas, dipimpin oleh Na Yuezun. Keenamnya sebenarnya berada di alam Dao, para ahli top dari 10 istana kejahatan berkumpul. Yuezun juga melihat Ye Guan. Ketika dia melihat bahwa Ye Guan sudah 90% dewa, ekspresinya juga sedikit berubah, dan dia sangat terkejut. Astaga, apakah orang ini berkembang begitu cepat? Tidak biasa, wajah Yuezun sangat muram. Di kejauhan, Ye Guan tiba-tiba berkata, Senior, kenapa mereka tidak mengambil tindakan? Kaisar Zhou berkata, dia seharusnya sedang menunggu seseorang. Ye Guan sedikit menyipitkan matanya, ada yang lebih kuat. Kaisar Zhou mengangguk, dengan sedikit kekhawatiran di matanya, mungkin. Ye Guan hendak berbicara. Pada saat ini, ruang dan waktu di kejauhan tiba-tiba bergetar. Saat berikutnya, ruang dan waktu meledak. Kemudian, seorang pria parubaya berjubah hitam perlahan keluar. Begitu pria parubaya itu keluar, seluruh ruang dan waktu mulai mendidih, lalu meleleh sedikit demi sedikit. Ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Tuan Istana ke-10. Yuezun dan yang lainnya buru-buru memberi hormat dengan hormat. Saya telah bertemu dengan penguasa Istana ke-10. Selain Ye Guan, Kaisar Dinasti Zhou menatap 10 penguasa istana dengan ekspresi serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan orang ini mungkin masih lebih tinggi daripada Ji Xiaojian. Ye Guan menatap 10 Master Aula. Dia harus mengatakan bahwa dia masih meremehkan aliansi jahat ini. Ada begitu banyak orang kuat, Master dari Aula ke-10 perlahan berjalan 100 kaki jauhnya di depan Ye Guan dan yang lainnya. Matanya langsung tertuju pada Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Ku dengar ada pendekar pedang wanita di belakangmu yang mengenakan rok polos. Apakah itu benar?" Ye Guan mengangguk. "Ya." Master Aula ke-10 tersenyum tipis. "Dengan segala hormat, tidak ada seorang pun di pihakmu yang bisa menjadi musuhku dengan satu pukulan.
Jadi jangan buang waktu. Bagaimana kalau kamu menelepon seseorang saja? Ye Guan terdiam. Master Aula ke-10 tersenyum dan berkata, dikabarkan bahwa dia tidak pernah melemparkan pedang kedua ketika dia membunuh. Sayangnya, saya tidak pernah melakukan pukulan kedua ketika saya membunuh. Ayo, panggil dia secepatnya. Sungguh, saya tidak sabar untuk meninju kepalanya di depanmu, karena aku sangat ingin melihat musuh dikejutkan hingga putus asa. Perasaan itu sungguh mengasyikkan. Kamu melirik ke arah Master Aula ke-10 dan hendak berbicara ketika tiba-tiba. Klik, di samping Ye Guan, ruang dan waktu terbelah, dan seorang wanita dengan rok polos perlahan keluar. Kamu Guan, tiket, pahami tepuk tangan itu. Babak 864, Tuan Takdir, mengenakan rok polos, tanpa noda. Di lapangan, mata semua orang tertuju pada pendekar pedang wanita dengan rok polos yang keluar. Semua penasaran, tentu saja, semua orang kuat di dinasti Zhou besar sangat ingin tahu tentang orang di belakang Ye Guan. Bagaimanapun, monster seperti Ye Guan tidak dapat dibudidayakan oleh orang biasa adalah. Segera, ekspresi beberapa orang kuat dari dinasti Zhou besar menjadi gelap. Karena mereka menemukan bahwa ketika pendekar pedang wanita dengan rok polos keluar, tidak ada fluktuasi energi di tubuhnya. Dibandingkan dengan ketika pria kuat dari aliansi jahat keluar, itu benar-benar berbeda. Nachitian tiba-tiba bertanya dengan bingung, Pendeta Tao Tua, mengapa saya tidak bisa merasakan orang ini? Begitu wanita dengan rok polos itu keluar, dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak bisa merasakan kehadiran wanita dengan rok polos itu. Ini agak tidak normal, Dao Jun berkata dengan tenang. Apakah karena kamu terlalu lemah? Citian tiba-tiba menjadi geram. Brengsek, Dao Jun tidak membuat alasan apapun. Dia memandang wanita dengan rok polos yang berjalan keluar dari kejauhan, dengan sedikit keraguan di matanya karena dia juga tidak bisa merasakannya. Saat wanita dengan rok polos keluar, ekspresi Kaisar Zhou langsung menjadi serius. Karena dia juga tidak bisa merasakannya, hanya ada dua kemungkinan untuk tidak bisa merasakan aura lawan. Yang pertama adalah lawan memiliki metode penyembunyian yang sangat cerdik, menutupi rahasia dan auranya sendiri. Setelah membaca ini, Kaisar Zhou langsung terkejut, karena dia merasa itu pasti tipe kedua. Di kejauhan, Yue Zun dan yang lainnya juga menatap wanita dengan rok polos yang keluar. Saya harus mengatakan bahwa Yue Zun cukup kecewa. Karena wanita dengan rok polos ini biasa-biasa saja. Saat dia berjalan keluar, tidak ada sedikit pun fluktuasi di jalannya. Sungguh kekecewaan yang sangat besar. Yue Zun juga sedikit beruntung saat ini. Untungnya, dia tidak pergi karena kegelisahan di hatinya. Jika tidak, dia akan kehilangan banyak harta benda dalam minggu ini. Di sisi lain, Ye Qingqing mendengus dingin setelah melihat wanita dengan rok polos, lalu berbalik, berdiri dengan pedangnya, dan menghilang ke langit berbintang dalam sekejap mata. Penguasa istana ke-10 memandang wanita dengan rok polos, lalu tersenyum dan berkata, saya dengar Anda tidak pernah menggunakan pedang kedua. Wanita dengan rok polos mengabaikan Master Aula ke-10 dan menoleh ke arah Ye Guan. Ye Guan buru-buru berkata, dia secara khusus mencarimu. Ia tidak lupa bahwa terakhir kali, ia dipukuli habis-habisan oleh bibinya karena lawannya terlalu lemah. Wanita dengan rok polos memalingkan muka, lalu menoleh ke arah guru aula ke-10, yang tiba-tiba tertawa. Bersiaplah, aku akan meledakkan kepalamu dengan satu pukulan. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mengulurkan, lalu mengepalkan jari-jarinya,
dan kemudian meninju wanita dengan rok polos itu. Ledakan, dengan pukulan ini, jalan yang ada antara langit dan bumi langsung ditekan, dan pukulan mengerikan langsung menyelimuti semua orang di lapangan. Semua orang tercekik, tidak hanya itu, di bawah tekanan tinju yang mengerikan, banyak pria kuat yang tidak dapat menahannya, dan tubuh mereka mulai retak. Bahkan mereka yang kuat di alam pembukaan Dao tidak terkecuali. Kekuatan pukulannya sangat menakutkan, semua orang terkejut. Ekspresi Ye Guan juga berubah drastis. Dia buru-buru berdiri di depan Zhou Fan, dan niat pedangnya yang tak terkalahkan melonjak keluar. Pada saat ini, wanita dengan rok polos tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan melihat cahaya pedang terbang keluar. Ledakan, sebelum ada yang bisa bereaksi, tekanan tinju yang menakutkan telah hilang tanpa jejak. Dan ketika semua orang melihat 10 Master Aula, mereka semua berubah menjadi batu. Ada pedang tertancap di antara alis Master Aula ke-10. Dia dipaku di sana seperti batang kayu. Semua orang merasa seperti disambar petir, dan pikiran mereka menjadi kosong. Penjualan kilat, terbunuh. Citian melihat pemandangan di depannya dengan tidak percaya. Matanya membelalak, dan dia berkata dengan suara gemetar, "Amita, aku sangat bodoh." Tenggorokan Dao Jun berguling, lalu dia berkata, "Luar biasa." Yuan Xiang mengamati rok polos itu dalam-dalam, lalu berkata, "Keanggunan tiada taraf, tak terkalahkan di dunia." Kaisar Zhou tersenyum pahit. Dia tahu bahwa pendekar pedang wanita dengan rok polos di depannya sangat kuat, tapi dia tidak menyangka kalau dia begitu kuat. Satu pedang, pernyataan yang meremehkan pedang seperti itu secara langsung membunuh ahli alam Tao tingkat atas. Alam Kai Dao seperti semut, di kejauhan, wajah Yue Zun dan yang lainnya tidak berdarah, dan seluruh tubuh mereka gemetar tak terkendali. Pedang itu membuat mereka bodoh. Pemimpin dari 10 Master Aula juga memiliki pikiran kosong saat ini. Master Aula ke-10 memandang wanita dengan rok polos di kejauhan dengan rasa tidak percaya. "Kamu, bagaimana mungkin?" Wanita dengan rok polos melirik ke arah Master of the Ten Hall. Matanya tidak menunjukkan tanda-tanda fluktuasi. "Apa bedanya kamu dengan semut?" Master Aula ke-10 tiba-tiba meraung, "Tidak mungkin." Setelah mengatakan itu, dia mengepalkan tangannya dengan kuat, dan dalam sekejap, kekuatan tinju yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Namun, begitu kekuatan tinju itu keluar, itu langsung hancur dan dimusnahkan. Penekanan, tidak peduli seberapa keras guru Aula ke-10 menolak, kekuatannya tidak dapat meninggalkan tubuhnya. Begitu ia pergi, ia akan segera dihancurkan. Segera, 10 Master Aula menjadi putus asa. Di sampingnya, Yue Zun dan yang lainnya melihat situasinya tidak baik, berbalik dan lari. Namun, saat mereka berbalik untuk melarikan diri, mereka menemukan bahwa kepala mereka tetap di tempatnya. Tetapi tubuh mereka telah melayang sejauh puluhan ribu kaki. Tubuh terbang, dan jiwa mengejar ke belakang. 6 alam pembuka Dao langsung terbunuh. Melihat pemandangan ini, terjadi keheningan mematikan antara langit dan bumi. Citian dan yang lainnya benar-benar mati rasa saat ini. Selain keterkejutan, ada rasa takut, ketakutan yang tak terkatakan. Itulah alam pencerahan. Untuk saat ini, dalam dunia dan kognisi mereka, itulah langit-langitnya, dan mereka juga salah satu dari langit-langit itu. Namun, pada saat ini, pendekar pedang wanita dengan rok polos sedang membunuh alam Tao seperti ayam. Ini benar-benar seperti membunuh seekor ayam, alam Dao itu seperti semut. Pada saat ini,
Orang-orang berkuasa di dinasti Zhou besar merasakan emosi yang tidak berdaya dan kompleks di hati mereka. Selama masa hidup mereka dalam mempraktikkan Taoisme, mereka mengira mereka sudah berada di puncak. Namun, pada saat ini, seseorang datang untuk memberitahu mereka dengan fakta bahwa mereka tidak lebih dari semut. Semua orang di dunia ini adalah katak di dasar sumur. Hanya saja sebagian orang memiliki mulut sumur yang lebih kecil, dan sebagian orang memiliki mulut sumur yang lebih besar. Namun di hadapan sebagian orang, tidak ada perbedaan. Sama seperti di depan pendekar pedang wanita dengan rok polos ini, tidak ada perbedaan antara mereka yang berada di alam Dao dan semut. Pada saat ini, hati tahu semua orang kuat di lapangan telah runtuh, dan hati mereka dipenuhi dengan energi spiritual. Ye Guan sedikit lebih baik karena dia sudah terbiasa. Haha, di kejauhan, 10 penguasa istana tiba-tiba tertawa, dan tawa mereka sangat sedih. Dia tidak pernah menyangka suatu saat dia akan dibunuh. Pada saat ini, hati taunya juga runtuh. Master Aula ke-10 memandang wanita dengan rok polos dan hendak berbicara. Namun, saat berikutnya, wanita dengan rok polos melambaikan lengan bajunya dan dia berubah menjadi abu. Terhapus seketika, setiap orang, wanita dengan rok polos itu perlahan berbalik dan menatap Ye Guan. Aku belum puas. Saat dia mengatakan itu, dia melirik orang-orang kuat dari dinasti Zhou besar. Dazu, Ye Guan buru-buru berkata, Bibi, kita adalah bangsa kita sendiri, mereka semua adalah bangsa kita sendiri. Wanita dengan rok polos menatap Ye Guan dengan ringan, lalu merentangkan telapak tangannya dan menggoyangkannya dengan lembut. Ledakan, waktu dan ruang di kejauhan tiba-tiba bergetar hebat. Dan saat berikutnya, energi misterius yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari langit dan bumi. Semua orang sedikit bingung, apa yang sedang dilakukannya. Ye Guan juga sedikit bingung, apa yang dia lakukan. Segera, di bawah tatapan ragu semua orang, energi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di satu tempat di kejauhan, dan tubuh jiwa muncul satu demi satu. Ah, Citian tiba-tiba menjerit aneh. Brengsek, dia membangkitkan orang-orang dari aliansi jahat. Brengsek, brengsek. Pada saat ini, semua orang di tempat tersebut tercengang. Kebangkitan, dia membangkitkan kembali orang-orang yang baru saja dia hapus. Ekspresi Ye Guan juga membeku. Segera, di bawah tatapan ketakutan semua orang, Master Aula ke-10, Yue Zun dan yang lainnya muncul di depan mereka lagi. Tetapi pada saat ini, aura yang sangat menakutkan dan kuat tiba-tiba menyebar dari kedalaman langit berbintang, dan dengan munculnya paksaan ini, seluruh dunia menjadi ilusi. Tidak hanya itu, paksaannya begitu kuat sehingga semua orang di lapangan mengubah warna mereka. Beberapa prajurit yang lebih lemah langsung berlutut di tempat, dan mereka tidak dapat melawan sama sekali. Bahkan mereka yang kuat di alam pembukaan Dao perlahan-lahan menekuk lutut mereka pada saat ini. Tidak ada yang bisa menolak, termasuk Ye Guan. Pada saat ini, Ye Guan hanya merasakan gunung yang tak terhitung jumlahnya menekan hatinya. Bahkan jika dia melepaskan niat pedangnya yang tak terkalahkan, dia masih tidak bisa menahannya. Perasaan itu seperti manusia fana yang melihat langit runtuh. Tidak ada cara lain selain mati, ini adalah penindasan jalan. Jalan penindasan khusus yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Sama seperti perasaan yang saya rasakan ketika menghadapi mantan pemimpin Zongjing, saya tidak bisa memikirkan perlawanan sama sekali. Dan cara mantan pemimpin sekte adalah mengikuti instruksi. Tetapi Tao saat ini adalah Tao yang lain. Semua orang di lapangan merasa ngeri.
Dari mana datangnya orang kuat ini? Tekanannya semakin kuat. Dan pada saat yang sama, sebuah suara kuno tiba-tiba datang dari kedalaman alam semesta. Siapa yang berani memberontak melawan kekacauan hidup dan mati, dan secara terang-terangan melanggar tatanan hidup dan mati yang ada? Tapi apakah dia bosan hidup? Wanita dengan rok polos itu mendongak, lalu mengangkat tangannya dan melambaikan lengan bajunya. Pedang berjalan itu tiba-tiba terbang keluar. Ah, pedang Xingdao. Di bagian terdalam dari langit berbintang yang jauh, suara panik yang melengking tiba-tiba terdengar. Ternyata itu adalah Tuan Tianming. Saya bersujud kepada Anda. Bang bang bang, suara Ko Utau bergema di seluruh alam semesta. Semua orang di lapangan, wanita dengan rok polos menarik pandangannya, membuka telapak tangannya, dan pedang Xingdao kembali ke tangannya. Pada saat yang sama, ada cincinnya, tapi tidak ada yang menyadarinya. Pada saat ini, 10 penguasa istana dan lainnya tidak jauh di depannya telah dibangkitkan. Pada saat ini, Master Aula ke-10, Yue Zun dan yang lainnya tampak bingung. Apa yang terjadi? Bukankah kamu dan orang lain sudah mati? Mungkinkah kamu sedang bermimpi? Master Aula ke-10 tiba-tiba melihat ke arah wanita dengan rok polos di kejauhan, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Ketika mereka melihat wanita di depan mereka, mereka tiba-tiba terbangun dan menyadari bahwa ini bukanlah mimpi sama sekali. Wanita dengan rok polos tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Saya tidak puas dengan pembunuhan itu, jadi saya akan membunuhmu lagi. Setelah mengatakan itu, dia dengan lembut menjentikkan lengan bajunya. Ceka 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 ceka. Dalam sekejap, kepala Master Aula ke-10 dan yang lainnya membubung ke langit, terbang setinggi ribuan kaki. Bersambung,